apel daripada Satpol PP dan tergabung pada hari dengan Litmas. Litmas itu kan adalah berada di masing-masing kelurahan, kegiatan-kegiatan yang persoalan-persoalan yang bagaimana masyarakat kondisi di kelurahan, tentu Litmas ikut di dalam ini, terlibat di dalam hal masalah perlindungan masyarakat ya, termasuk daripada menggerakkan dan memberikan edukasi, dan saya juga menyampaikan masalah COVID ya, COVID kepada Litmas supaya Litmas ini paham dan mengerti, karena dia banyak berada di tengah masyarakat. Karena COVID kita ini kan belum selesai. Nah kalau kita lihat perkembangan secara nasional, kemarin hampir 2.000 orang. Ini kayak DKI sudah merah semua. Nah kita harus juga waspada, jangan-jangan terjadi kita di Bukit Tinggi seperti ini atau di Sumatera Barat. Makanya kita harus siap-siap. Maka perlu kita sosialisasikan ke Litmas, ya kan. Tambah lagi dari kegiatan seperti menghadapi Idul Adha, ya kan. Menghadapi upacara 17 Agustus, saya sampaikan bahwa kegiatan 17 Agustus sesuai dengan putusan dari pusat bahwa tidak dilaksanakan yang berjumlah besar, hanya hadir nanti 20 orang. Nah, nanti kan juga Litmas bisa bertanya kok tidak ada upacara bendera yang seperti biasa gitu kan. Nah ini jadi nanti Litmas juga bisa menyampaikan ke masyarakat ya. Dan juga mengarah kepada, karena sekarang tahun politik, kita berharap bagaimana Litmas juga ikut di dalam hal menciptakan kondisi yang kondusif terhadap demokrasi yang akan kita lakukan pada tahun depan. Itu yang kita apakan, dan kita sudah dulu juga kita adakan di sini ya kan. Ya. Nanti kita ingin bertatap muka dengan Litmas, menanyakan persoalan-persoalan dan apa-apa yang dihadapi dan kendala yang dilakukan selaku daripada Litmas di tingkat kelurahan. Ini nanti kita juga lakukan nanti. Itu Pak, soal Idul Adha gimana Pak? Terima kasih. Nah Idul Adha begini, tadi kita kan sudah mengizinkan masjid dan tetap kita berstandar kesehatan COVID ya, harus wajib pakai masker, bawa sajadah masing-masing. Nah juga pemerintah kemarin kita sudah putuskan akan kita adakan di lapang kantin, tapi standarnya standar kesehatan COVID. Kita akan adakan nanti lapang kantin, jadi artinya mungkin dulu tikarnya itu memanjang menghadap ke ke mimbar, sekarang memanjang ke belakang lagi, jadi kita aturlah nanti untuk kegiatan Idul Adha. Dan kita juga harus siap-siap karena kami melihat bahwa karena perantau Idul Fitri tidak pulang ya, kemungkinan besar tentu perantau juga akan banyak pulang di pulang kampung untuk Idul Adha ini. Perlu kita pemecahan itu kalau jangan bertumpuk lah semuanya. Jadi ini langkah-langkah yang kita ambil. Termasuk juga kemarin masalah pendidikan sudah ada SKB 4 Menteri. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi mana yang boleh yang sekolah bertatap muka, mana yang tidak. Kalau kita kan belum hijau lagi, kita masih ada yang positif ya. Walaupun yang tinggal hanya 2 orang ya. Sekarang sudah 19 orang yang sehat, yang satu masih diisolasi rumah sakit Taman Muntar. Nah, kita selalu harus waspada ini, mengkaji yang terburuk, jangan terjadi nanti lonjakan-lonjakan yang membahayakan kepada anak kita. Jadi dulu sebenarnya konsepnya sudah kita siapkan, guru harus kita suap, rombelnya kita kurangi, jam pelajar kita kurangi ya kan. Nah malah di SKB 4 Menteri ini SD nggak boleh sekolah, yang sekolah hanya SMP dan SLTA gitu kan. Dan itu pun ada yang harus kita ikuti, tapi ternyata kita belum bisa untuk melaksanakan itu ya kan, karena kita ikuti aturan dari pusat. Dan juga tanggap darurat pun diperpanjang. Jadi tanggap darurat provinsi sudah memperpanjang, kita pun memperpanjang mengikuti provinsi bahwa darurat COVID ini masih kita perlakukan, menunggu nanti keputusan presiden saja lagi kalau sudah menjadi aman semuanya. Jadi bagaimanapun saya tetap selalu mengimbau jangan lengah kita dalam hal ini. Ya, yang dikatakan new normal itu kan kegiatan yang biasa kita lakukan, ayo kita lakukan. Tapi kita harus pakai masker, cuci tangan dan lainnya. Ini yang perlu kita kembalikan, kita kemana? Kita imbau-imbau lagi ke masyarakat supaya mau mematuhi itu. Kalau terjadi seperti jangan terjadi seperti Jakarta gitu kan. Itu kan bisa terjadi ditutup kota lagi kan. Jangan terjadi di kota kita ini. Kalau terjadi ya kan lumpuh lagi semuanya kan. Nah ini harus kita imbau dan tidak bosan-bosan ke masyarakat terhadap kesiapan kita menghadapi COVID ini. Oke? Pak, kalau sudah sembuh pasien yang ke situ akan dibuka tatap muka lagi? Ada aturan. Jadi artinya kalau sudah ada yang jalur hijau, ada rank waktunya. Ya 1 bulan dilihat dulu gitu kan. Kalau memang tidak ada lagi, kita persiapan kan.
Nah, kalau dari KB 4 Menteri ini kan Januari sudah apa yang diperkirakan bisa disekolahkan. Termasuk juga perguruan tinggi nggak kuliah juga kan, nggak kuliah juga. Jadi kita bukannya apa menghentikan ini, tapi kita harus mengikuti aturan.